BAB 2103, keheningan sebelum fajar pembukaan. 1000 tahun dalam dada. 1000 tahun telah berlalu sejak Wang Lin menanam kalpa kelima di dalam dadanya. Di pusat, kehidupan berjalan seperti biasa, atau seperti yang bisa disebut biasa bagi komunitas kecil di tepi kehampaan. Populasi kini mencapai 5.000 jiwa, tersebar di pusat dan celah barat yang masih berfungsi sebagai wilayah pertanian. 3 generasi lahir dan mati sejak Lian Yue pertama kali melihat Wang Lin kembali dari nul point dengan setangkai bunga li di tangannya. Lian Yue sendiri telah pensiun dari jabatan pemimpin. Cucunya, seorang pemuda bernama Lian Chen, kini memimpin pusat dengan tangan yang tegas namun adil. Dia mewarisi kebijaksanaan neneknya dan keberanian leluhurnya yang bernama Xiao Feng. Di sudut kompleks, arkivis masih menulis. Dia telah menyelesaikan volume ke-741 dari Sejarah Lengkap Kalpa keempat, dan kini mulai menulis volume pertama dari catatan awal kalpa kelima. Tulisannya tidak lagi sekadar catatan sejarah, itu adalah puisi. Puisi tentang kehancuran dan kelahiran kembali, tentang cinta yang melampaui kematian, tentang seorang pria yang membawa alam semesta di dalam dadanya. Kotter tidak lagi tidur. Dia menghabiskan hari-harinya dengan berjalan di perbatasan pusat, memotong benang-benang takdir liar yang sesekali terbentuk dari sisa-sisa konsep yang masih mengambang di kehampaan. Pekerjaan itu tidak lagi menyenangkan baginya, itu adalah tugas. Tapi dia melakukannya dengan tekun, karena dia tahu setiap benang yang tidak dipotong bisa menjadi jalan bagi sesuatu untuk menemukan mereka. Avatar pembantaian tidak berubah. Dia tetap menjadi penjaga malam, bayangan yang selalu ada di pinggiran, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Tapi kadang, saat tidak ada yang melihat, dia berdiri di depan makam simbolis Limuan, sebuah batu sederhana yang didirikan Wang Lin di tengah pusat, dan diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin dia juga merindukan. KL telah mati. Dia meninggal 300 tahun lalu dengan tenang di ranjangnya, dikelilingi oleh buku-buku yang dia tulis dan Wang Lin yang memegang tangannya. Kata terakhirnya adalah, ceritakan kisahku di kalpa baru, biarkan mereka tahu bahwa musim dingin selalu berakhir. Wang Lin menguburnya di samping makam simbolis Li Muan, meskipun Kyle bukan suami atau kekasih, melainkan sejarawan terakhir dari 3 kalpa. Dia layak berada di tempat yang sama dengan cinta sejati. Dan Wang Lin sendiri, dia berubah. Perubahan dalam diri. Kalpa kelima yang tumbuh di dalam dadanya telah mengubah Wang Lin secara fundamental, bukan dalam cara yang dramatis, tapi dalam cara yang halus dan mendalam. Rambutnya, yang dulu hitam legam, kini memiliki helai-helai putih di pelipis. Bukan karena penuaan, sebagai Slaughter Heaven, dia tidak menua, tapi karena esensi hidupnya digunakan untuk memberi makan kalpa yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap hari, setiap jam, setiap napasnya adalah nutrisi bagi alam semesta kecil di dadanya. Kultivasinya juga berubah. Dia tidak lagi Slaughter Heaven dalam arti tradisional. Dia telah melampaui tahap itu tanpa sadar, memasuki wilayah yang bahkan tidak memiliki nama dalam sistem kultivasi manapun. Kyle pernah menyebutnya The Womb of Worlds, rahim dunia, seorang kultivator yang menjadi wadah bagi kelahiran realitas baru, dan yang paling mencolok, matanya. Mata Wang Lin, yang dulu tajam seperti pisau, kini lebih dalam, seperti 2 sumur yang memantulkan bintang-bintang dari dunia yang belum lahir. Kadang, saat dia melihat sesuatu, orang bisa melihat kilasan gunung, lautan, dan langit di pupilnya. Kakek Wang sedang melihat dunia di dalam dirinya, kata Lian Chen pada penduduk baru yang bertanya. Masalah, kalpa kelima, hampir siap. Suatu pagi, Wang Lin memanggil semua orang untuk berkumpul di pusat. Ini adalah pertemuan besar pertama dalam 500 tahun. Dia berdiri di depan altar yang dulu menyimpan 5 benih, kini kosong dan memandang kerumunan. 5.000 wajah menatapnya dengan harap dan sedikit ketakutan. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Kalpa kelima, kata Wang Lin, suaranya tenang tapi bergema di seluruh ruang, hampir siap untuk dilahirkan. Keheningan. Lalu bisik-bisik riuh. Selama 1000 tahun, aku telah menyimpannya di dalam diriku. Aku telah memberinya makan dengan napasku, dengan jiwaku, dengan kenangan tentang dunia yang hancur. Dan sekarang, dia sudah cukup besar. Dia menepuk dadanya. Di sana, di balik pakaiannya, ada cahaya samar yang berdenyut, seperti jantung yang berdetak, tapi lebih dalam, lebih kuat, seperti detak alam semesta. Tapi, lanjutnya, kelahiran tidak pernah mudah. Ketika kalpa ini lahir, akan ada goncangan. Mungkin besar, mungkin kecil. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, kita harus bersiap. Lian Chen maju selangkah. Kakek Wang, apa yang harus kami lakukan? Kembali ke celah barat. Semua orang. Pusat ini akan menjadi tempat kelahiran.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sini saat Kalpa lahir. Mungkin aman, mungkin hancur. Aku tidak bisa mengambil risiko. Dan kakek Wang, aku akan tetap di sini, sendirian. Protes langsung bergemuruh. Carter melompat ke depan. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku mau lihat. Aku juga, teriak yang lain. Wang Lin mengangkat tangan, dan semua diam. Kalian tidak mengerti. Kelahiran Kalpa bukan sekadar ledakan energi. Ini adalah kelahiran realitas baru. Hukum-hukum yang akan lahir tidak kompatibel dengan tubuh kalian yang terbentuk dari sisa-sisa Kalpa lama. Bisa-bisa kalian hancur hanya karena berdiri di dekatnya. Avatar pembantaian melangkah maju. Aku akan tetap. Aku adalah bagian darimu. Jika kau hancur, aku juga hancur. Tidak ada bedanya. Wang Lin menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, kau boleh tetap. Carter protes lagi. Aku juga bagian dari ini. Aku yang memotong benang. Kau harus pergi, Carter. Suara Wang Lin lembut tapi tegas. Kau bukan bagian dariku. Kau adalah dirimu sendiri, dan aku tidak ingin kehilangan teman. Carter terdiam. Kata teman membuat matanya berkaca-kaca. Dia mengangguk perlahan, lalu mundur. Evakuasi besar. Evakuasi ke celah barat memakan waktu 3 bulan. 5.000 orang, dengan semua harta benda mereka, ternak, benih tanaman, dan buku-buku arkivis. Semuanya dipindahkan dengan hati-hati. Wang Lin memotong konsep keberadaan mereka hampir sepenuhnya selama perjalanan, memastikan devourer yang masih tidur di kejauhan tidak merasakan pergerakan besar ini. Lian Chen memimpin evakuasi dengan luar biasa. Dia membagi orang menjadi kelompok-kelompok kecil, masing-masing dengan pemimpin dan rute sendiri. Dalam 3 bulan, semua sampai dengan selamat. Di celah barat Wangshaven, yang sempat ditinggalkan, kini dihidupkan kembali. Kota itu telah berubah selama 1000 tahun ditinggalkan. Tanaman liar tumbuh di jalanan, bangunan-bangunan mulai lapuk, tapi struktur dasarnya masih kuat. Dalam beberapa minggu, kota itu kembali ramai. Arkivis mendirikan perpustakaan barunya di bekas balai kota. Carter mengambil alih pertahanan perbatasan, memotong benang-benang takdir yang mungkin mengarahkan perhatian ke celah ini. Lian Yue, yang kini sangat tua, 800 tahun, terbantu esensi benih. Duduk di beranda rumahnya, memandangi langit buatan, dan berdoa untuk Wang Lin. Hari-hari terakhir di pusat, hanya Wang Lin dan avatar pembantaian yang tersisa. Mereka tidak berbicara banyak, tidak perlu. Selama ribuan tahun bersama, mereka telah melampaui kata-kata. Wang Lin duduk bersila di altar, memejamkan mata, merasakan denyutan Kalpa di dadanya. Avatar pembantaian berdiri di sampingnya, seperti bayangan yang setia. Hari-hari berlalu. Denyutan Kalpa semakin kuat, semakin cepat. Wang Lin bisa merasakan dunia di dalam dirinya mulai bergerak, bukan lagi sekadar tumbuh, tapi bersiap untuk keluar. Suatu malam, dia membuka mata. Sebentar lagi, avatar pembantaian mengangguk. Apa yang harus kulakukan? Jagaku. Jika kelahiran ini terlalu berat untuk tubuhku, jika aku mulai hancur, potong konsep keberadaanku dari Kalpa. Biarkan dia lahir tanpa aku. Avatar pembantaian terdiam. Itu bunuh diri. Tidak, itu pengorbanan. Wang Lin tersenyum. Dan aku sudah terbiasa. Avatar pembantaian mengepalkan tangannya, tapi tidak membantah. Dia hanya mengangguk. Fajar, saat kelahiran. Itu terjadi pada fajar. Saat formasi cahaya buatan di pusat mulai menyala perlahan, meniru matahari terbit. Wang Lin merasakan sesak di dadanya, seperti seorang ibu yang akan melahirkan, tapi skalanya kosmik. Dia membuka pakaiannya, dan di dadanya terlihat cahaya. Cahaya yang berdenyut, bergerak, mencoba keluar. Ini dia, bisiknya. Dia tidak menahan. Dia membiarkan. Cahaya itu meledak. Bukan ledakan destruktif, tapi ledakan kelahiran. Seluruh pusat bergetar. Dinding-dinding kristal retak. Formasi pelindungan yang sudah berusia ribuan tahun hancur dalam sekejap. Dan dari dadanya, sebuah dunia keluar. Bukan dunia mini seperti yang dulu dia lihat di Null Point. Ini adalah dunia sungguhan. Seukuran kepalan tangan pada awalnya, tapi terus membesar. Wang Lin melihat gunung-gunung menjulang, lautan terbentuk, langit membentang. Dan di puncak gunung tertinggi, bunga li masih mekar. Kini lebih besar, lebih indah, seperti mahkota dunia. Dunia itu terus membesar. 1 meter, 10 meter, 100 meter, 1000 meter. Wang Lin dan avatar pembantaian terdorong mundur, menyaksikan dunia baru itu tumbuh di depan mata mereka. Dan di dalam dunia itu, kehidupan mulai muncul. Bukan manusia, bukan makhluk cerdas, tapi kehidupan pertama. Bakteri, lumut, tanaman kecil di daratan, plankton di lautan. Kehidupan sederhana, kehidupan awal, kehidupan yang akan berevolusi selama miliaran tahun, menjadi sesuatu yang lebih besar. Kalpa kelima. Bisik Wang Lin,
Air mata mengalir di wajahnya. Telah lahir. Reaksi De Führer, getaran kelahiran Kalpa kelima, tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Meskipun Wang Lin telah memotong konsep keberadaan dunia baru itu, getarannya merambat melalui lapisan realitas, mencapai sesuatu yang sangat besar, sangat lapar, yang tidur di atas reruntuhan Four Realms. De Führer bergerak. Bukan bangun, tapi bergerak dalam tidurnya. Tubuhnya yang raksasa bergeser, dan untuk sesaat, Wang Lin merasakan kesadaran. Kesadaran primitif yang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Avatar pembantaian bersiap. Aku akan memotong. Tunggu, kata Wang Lin. Matanya tertuju pada dunia baru yang terus membesar. Dia melihat sesuatu yang tidak dia duga. Kalpa kelima berdenyut dengan ritme yang sama dengan tidur De Führer. Bukan kebetulan, saat dia menyambung kalpa ke kenangan Limuan, secara tidak sadar dia juga menyambungnya ke irama tidur De Führer. Karena di saat-saat terakhir di Null Point, saat dia hampir mati kelelahan, dia dan De Führer berbagi ruang yang sama, waktu yang sama, kehampaan yang sama. Kalpa kelima lahir dengan sidik jari De Führer pada dirinya. Bagi De Führer, dunia baru ini terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. De Führer bergumam dalam tidurnya, lalu kembali diam. Dunia baru itu bukan makanan, itu adalah saudara tidur. Wang Lin menghela napas lega. Dia tidak akan memakannya. Avatar pembantaian menurunkan tangannya. Kau beruntung. Bukan keberuntungan. Wang Lin tersenyum tipis. Ini mungkin hadiah dari One Air. Bahkan setelah mati, dia masih melindungi kita. Dunia baru terus membesar, dunia itu terus membesar, kini sudah seukuran gunung. Wang Lin dan avatar pembantaian harus terus mundur agar tidak tertelan oleh perluasannya. Dalam pembesaran itu, Wang Lin melihat hukum-hukum baru terbentuk. Hukum kalpa kelima berbeda dari kalpa keempat. Tidak ada Dao immortal seperti dulu, tidak ada reinkarnasi yang kaku. Hukum di sini lebih cair, lebih mengalir, seperti air yang mencari jalannya sendiri. Kael pernah bilang, gumam Wang Lin, setiap kalpa memiliki tema sendiri. Kalpa pertama adalah kekacauan murni, kalpa kedua adalah keteraturan kaku, kalpa ketiga adalah keseimbangan antara keduanya, kalpa keempat adalah keabadian dan kendali. Dan kalpa kelima? Tanya avatar pembantaian. Wang Lin merasakan denyutan dunia baru itu, lalu tersenyum. Kebebasan. Kembali ke celah barat. 3 hari setelah kelahiran, Wang Lin dan avatar pembantaian kembali ke celah barat. Dunia baru itu sekarang telah mencapai ukuran yang stabil, sebesar bulan kecil, mengambang di kehampaan dekat pusat yang hancur. Mereka menamainya mengandung. Sebagai penghormatan pada Wang Lin yang menyimpannya di dalam dadanya selama 1000 tahun. Di celah barat, sambutan meriah menanti. Lian Chen memimpin upacara penyambutan, lengkap dengan makanan, tarian, dan cerita-cerita yang akan diceritakan pada generasi mendatang. Carter memeluk Wang Lin erat-erat, menangis seperti anak kecil. Aku kira kau mati, aku kira kau mati, brengsek. Wang Lin tertawa. Aku tidak semudah itu mati. Arkivis mendekat, buku catatan di tangan. Aku harus menulis semuanya, setiap detail, dari awal sampai akhir. Tulis saja, kata Wang Lin. Tapi jangan lupa menulis tentang mereka yang tidak ada di sini. Kael, Xiaofeng, Xiao Yue, Lian Yue, dan... Dia berhenti. Dan Limuan. Arkivis mengangguk, menulis dengan hati-hati. Makam di dunia baru. Beberapa hari kemudian, setelah semua keramaian mereda, Wang Lin pergi sendiri ke dunia baru itu. Mengandung, begitu mereka menamainya, sekarang sudah stabil. Atmosfernya mirip dengan dunia mortal dulu, tapi lebih segar, lebih murni. Dia mendarat di puncak gunung tertinggi, di mana bunga li bermekaran. Bunga itu kini telah menyebar, menutupi seluruh puncak dengan hamparan putih yang bergoyang lembut ditiup angin pertama kalpa kelima. Wang Lin berlutut di antara bunga-bunga itu, memejamkan mata. One Air, bisiknya, aku menepati janjiku. Dunia baru telah lahir. Bunga pertamaku beri namamu. Dan sekarang, aku ingin kau tahu bahwa dimanapun kau berada, di dalam kenangan atau di dalam siklus baru, yang mungkin kau jalani, aku akan selalu mencintaimu. Angin berhembus membawa kelopak-kelopak putih beterbangan. Beberapa jatuh di pundaknya, di rambutnya, di telapak tangannya yang terbuka. Dia membuka mata, dan untuk sesaat, di antara kelopak-kelopak yang beterbangan, dia melihat senyum. Senyum yang familiar. Senyum yang telah dia cintai selama ribuan tahun. Lalu senyum itu menghilang, berganti dengan bunga-bunga yang terus bermekaran. Wang Lin tersenyum. Dia tidak sedih. Dia tahu Limuan akan selalu ada, dimanapun dia berada, dalam bentuk apapun. Dia berdiri, memandangi dunia baru yang terbentang di bawahnya. Di kejauhan, lautan biru berkilau. Di bawah kaki, gunung-gunung menjulang. Di langit, awan-awan putih bergulung lembut.
Ini adalah dunia yang akan dihuni oleh generasi baru. Mereka tidak akan tahu tentang Devourer, tentang konsilium, tentang kalpa-kalpa yang hancur. Mereka hanya akan tahu bahwa mereka hidup, bahwa mereka bebas, bahwa mereka bisa memilih jalan mereka sendiri. Dan itu sudah cukup. Di celah barat, kehidupan kembali normal atau normal baru dengan dunia mengandung yang bersinar lembut di kehampaan dekat mereka. Beberapa penduduk mulai berencana untuk pindah ke dunia baru itu, menjadi generasi pertama penghuni kalpa kelima. Wang Lin tidak melarang, tapi juga tidak mendorong. Itu pilihan kalian, katanya. Dunia baru itu bebas. Kalian bebas untuk pergi atau tinggal. Lian Chen, pemimpin muda, memutuskan untuk memimpin ekspedisi pertama. 100 sukarelawan akan pergi ke Mengandung, membangun pemukiman pertama, dan memulai kehidupan baru. Sebelum berangkat, Lian Chen menemui Wang Lin. Kakek Wang, apa pesan terakhir untuk kami? Wang Lin merenung sejenak. Hiduplah dengan sederhana, jangan terlalu cepat menciptakan konsep-konsep besar. Biarkan dunia ini tumbuh secara alami. Dan yang terpenting, dia menatap mata pemuda itu. Jangan ulangi kesalahan kami, jangan mencoba mengendalikan takdir. Biarkan setiap makhluk memilih jalannya sendiri. Lian Chen mengangguk, lalu membungkuk dalam-dalam. Ekspedisi berangkat keesokan harinya. Wang Lin berdiri di perbatasan celah barat, menyaksikan 100 titik kecil melayang menuju dunia baru yang bersinar di kehampaan. Avatar pembantaian berdiri di sampingnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Wang Lin tersenyum. Kita tunggu, kita lihat bagaimana dunia ini tumbuh. Mungkin suatu hari kita akan punya peran lagi. Tapi untuk sekarang, dia menatap ke arah Mengandung, ke arah bunga-bunga putih di puncak gunung, ke arah kenangan yang tak pernah pudar. Aku hanya ingin menikmati fajar. Carter muncul dari belakang, guntingnya terselip di pinggang. Aku juga mau menikmati, tapi kalau ada yang mengganggu, aku potong. Arkivis duduk di dekat mereka, buku terbuka di pangkuan, pena di tangan. Aku akan menulis tentang hari ini, tentang fajar pertama kalpa kelima. Mereka duduk bersama di perbatasan, menyaksikan dunia baru itu bersinar lembut di kehampaan. 1000 tahun musim dingin telah berakhir. Fajar telah tiba.